Salam sejarah, salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku yang berbahagia, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggo di Tenggarnesia Channel. Kali ini kita akan mengupas kembali tentang perjuangan Bung Karno, Presiden Republik Indonesia yang pertama. Kali ini kita mengambil tema pondasi perjuangan awal Soekarno menuju kemerdekaan Republik Indonesia. Soekarno pertama kali mengenal ide-ide nasionalis saat hidup di bawah pemerintahan Umar Said Tjokro Aminoto. Kemudian ketika menjadi mahasiswa di Bandung, ia membenamkan dirinya dalam filsafat politik Eropa, Amerika, nasionalis, komunis, dan agama, yang pada akhirnya mengembangkan karyanya memiliki ideologi politik swasembada ala sosialis Indonesia. Ia mulai menata ide-idenya sebagai Marhenisme, yang diambil dari nama Marhen, seorang petani Indonesia yang ia temui di wilayah selatan Bandung, yang memiliki sebidang tanah kecil dan menggarapnya sendiri, sehingga menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menghidupi keluarganya. Di universitas, Soekarno mulai mengorganisir klub belajar untuk mahasiswa Indonesia, Algemene Study Club, yang bertentangan dengan klub mahasiswa yang didominasi oleh mahasiswa Belanda. Sedulurku, di tanggal 4 Juli 1927, Soekarno bersama teman-temannya mendirikan Partai Pro Kemerdekaan, Partai Nasional Indonesia, dan Soekarno terpilih sebagai pemimpin pertama. Partai ini menganjurkan kemerdekaan bagi Indonesia dan menentang imperialisme dan kapitalisme, karena berpendapat bahwa kedua sistem tersebut memperburuk kehidupan rakyat Indonesia. Partai ini juga menganjurkan sekularisme dan persatuan di antara berbagai etnis di Hindia Belanda untuk membentuk Indonesia yang bersatu. Soekarno juga berharap bahwa Jepang akan memulai perang melawan kekuatan Barat dan Jawa kemudian dapat memperoleh kemerdekaan dengan bantuan Jepang. PNI mulai menarik sejumlah besar pengikut, khususnya di kalangan pemuda lulusan universitas yang menginginkan kebebasan dan kesempatan yang lebih luas, yang tidak diberikan kepada mereka dalam sistem politik kolonialisme Belanda dan gerakan-gerakan kolonialisme Belanda yang senantiasa bersifat rasis dan konstruktif. Hal ini terjadi setelah disintegrasi Syarikat Islam pada awal tahun 1920 dan hancurnya Partai Komunis Hindia Belanda setelah pemberontakan yang gagal pada tahun 1926.
Kegiatan PNI menarik perhatian pemerintah kolonial dan pidato serta pertemuan Soekarno seringkali disusupi dan diganggu oleh agen-agen polisi rahasia kolonial. Akhirnya, Soekarno dan para pemimpin penting PNI lainnya ditangkap pada tanggal 29 Desember 1929 oleh otoritas kolonial Belanda dalam serangkaian penggerebekan di seluruh Jawa. Soekarno sendiri ditangkap saat berkunjung ke Yogyakarta. Selama persidangannya di Gedung Pengadilan Landrat Bandung dari bulan Agustus 19 hingga Desember 1930, Soekarno menyampaikan serangkaian pidato politik panjang yang menyerang kolonialisme dan imperialisme bertajuk Indonesia Menggugat. Sedulurku yang berbahagia, pada bulan Desember 1930, Soekarno dijatuhi hukuman 4 tahun penjara yang dijalani di penjara Sukamiskin di Bandung. Namun pidatonya mendapat liputan luas dari media dan karena tekanan kuat dari unsur-unsur liberal di Belanda dan Hindia Belanda, Soekarno dibebaskan lebih awal pada tanggal 31 Desember 1931. Dengan ini saat itu, ia telah menjadi pahlawan populer yang dikenal luas di seluruh Indonesia. Namun selama di penjara, PNI terpecah belah akibat penindasan pemerintahan kolonial dan pertikaian internal. PNI yang asli dibubarkan oleh Belanda dan mantan anggotanya membentuk 2 partai berbeda, yakni Partai Indonesia Partindo di bawah rekan Soekarno Sartono yang mempromosikan agitasi massa dan pendidikan nasionalis Indonesia, PNI baru di bawah Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. 2 orang nasionalis yang baru saja kembali dari studi Belanda dan mempromosikan strategi jangka panjang dalam menyediakan pendidikan modern kepada masyarakat Indonesia yang tidak berpendidikan untuk mengembangkan elit intelektual yang mampu memberikan perlawanan efektif terhadap pemerintahan Belanda. Setelah berusaha mendamaikan kedua partai untuk membentuk satu front persatuan Nasional, Soekarno memilih menjadi ketua Partindo pada tanggal 28 Juli 1932. Partindo tetap mempertahankan keselarasan dengan strategi agitasi massa langsung yang dilakukan Soekarno, dan Soekarno tidak setuju dengan perjuangan jangka panjang berbasis kader Hatta. Hatta sendiri meyakini kemerdekaan Indonesia tidak akan terjadi semasa hidupnya. Soekarno meyakini strategi Hatta mengabaikan fakta bahwa politik hanya dapat melakukan perubahan nyata melalui pembentukan dan pemanfaatan kekuatan. Selama periode inilah, untuk menghidupi dirinya dan juga pendanaan partai secara finansial, Soekarno kembali ke dunia arsitektur, membuka Biro Soekarno Ruseno bersama junior universitasnya. Soekarno juga menulis artikel untuk surat kabar partai Pikiran Rakyat saat bermarkas di Bandung. Soekarno sering berpergian ke seluruh Jawa untuk menjalin kontak dengan kaum nasionalis lainnya. Aktivitasnya semakin menarik perhatian Belanda.
Pada pertengahan tahun 1933, Soekarno menerbitkan serangkaian tulisan berjudul Mencapai Indonesia Merdeka. Karena tulisan ini, ia ditangkap oleh polisi Belanda saat mengunjungi rekan nasionalisnya Ahmad Husni Tamrin di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 1923. Sedulurku yang berbahagia, kiranya cukup sekian dulu ya untuk melihat atau mengenal lebih dekat sang orator, sang singa panggung Indonesia sebelum merdeka, yakni Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Bagaimana kisah selanjutnya? Silahkan ditunggu. Dan bila ada kurang dan lebih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Teriring satu ungkapan, ono rino ono upo, ono awan ono pangan. Salam budaya, salam sejarah, salam rahayu, salam waras, merdeka.